Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita lanjutan dari Dendam Mayit part 2. Untuk teman-teman yang belum menonton part 1-nya, sudah ada di link deskripsi. Dan langsung saja kita masuk ke part 2. Akhirnya mayat Rati pun dimakamkan pada pukul 1 malam di TPU yang ada di kampung kami. Reza masih terus meratapi kepergian Rati. Pelan ku angkat bahunya untuk mengajaknya pulang. Namun dia lebih memilih untuk ke rumah Rati untuk membaca Yasin. Aku pun terpaksa pulang karena rumahku sepi. Orang tuaku pulang kampung. Di perjalanan menuju pulang, aku masih meneteskan air mata sambil berpikir, siapa yang tega melakukan ini pada Rati? Rati orangnya baik. Kenapa mereka tega melakukan ini kepada Rati? Aku terus melaju motorku. Di persimpangan menuju rumahku, aku melihat Dika yang sedang berjalan. Aku melihat Dika yang berjalan sambil seperti merangkul sesuatu yang tak bisa kulihat. Aku berhenti dan memeluknya sambil mengatakan, Rati telah tiada. Dia marah padaku dan memukul tanganku sambil berkata, kamu ngomong apa sih mas? Gak boleh gitu ngomongnya. Ini kan Rati sama aku. Dia mau aku antar pulang. Aku pun menelan ludah karena aku tak melihat siapapun di samping Dika. Di sini hanya kami berdua, aku dan Dika saja. Aku tidak melihat siapapun. Aku langsung menyadarkan Dika. Dik, sadar kamu Dik. Kamu gak boleh ngomong gitu. Rati udah tenang di sana. Kamu jangan gitu Dik. Kamu sadar Dik. Dika tak memperdulikanku yang sedang berbicara dan dia mendorongku. Dia langsung berlari pergi meninggalkanku. Bagai tersambar petir di siang bolong, kurasakan di satu sisi aku baru kehilangan sahabatku Rati. Ditambah lagi melihat keadaan Dika yang seperti itu. Rasanya ini semua seperti mimpi. Aku tidak pernah menyangka bahwasanya semua akan terjadi seperti ini. Ingin sekali rasanya mereka semua kurangkul dan balik lagi ke masa remaja kami dulu, yang tak pernah sedikit pun ada kata sedih maupun duka. Aku sangat merindukan persahabatan kita yang dulu. Tak kusadari, aku menangis sudah berjam-jam tanpa henti memikirkan ini semua. Rasanya aku belum ikhlas melepas Rati, karena menurutku dia wanita yang baik, ramah, cantik dan juga pintar. Aku tidak habis pikir kenapa orang tega melakukan itu kepadanya. Sesampainya aku di rumah, aku mandi dan duduk di ruang tamu. Dan aku pun tertidur di ruang tamu karena badan dan pikiranku capek. Satu harian ini, mataku pun membengkak akibat terus menangis. Pagi aku terbangun. Kulihat matahari tersenyum indah dan cerah, menyambutku dari bangun tidurku. Namun indahnya mentari pagi ini tak seindah perasaanku yang sedang dihujani duka. Duh, badanku pada sakit semua. Badanku sakit semua akibat semalaman aku tak bisa beristirahat. Mulai dari sepulang kerja, aku teringat lagi kejadian semalam. Hatiku masih saja belum bisa mengikhlaskan kepergian sahabatku. Mengingat kejadian tadi malam, aku merasa itu semua hanyalah mimpi. Namun aku langsung menyadarkan diriku akan kenyataan yang pahit ini dan harus kuterima semuanya dengan ikhlas. Hati dan pikiranku terus berperang memikirkan siapa pembunuh Rati. Ingin rasanya segera aku mengetahui pelakunya dan menanyakan apa motifnya sampai ia tega menghilangkan nyawa Rati. Langsung aku bergegas mandi. Setelah mandi dan sarapan, aku langsung ke rumah Rati. Kulihat Reza masih ada di sana dengan wajah yang lesu dan lemas. Dia masih saja terus menangis didampingi orang tuanya dan orang tua Rati. Aku paham akan perasaan Reza. Mungkin ini kenyataan pahit yang dialaminya, karena mereka akan menikah bulan depan, tetapi sang pujaan hati sudah terlebih dahulu dilamar kematian. Aku mendekati Reza dan memeluknya sambil berkata, sabar ya Za, ini semua sudah takdir. Dan ini semua cobaan untuk kita. Kamu sayang kan sama Rati? Kamu gak boleh kayak gini, Za. Kamu harus ikhlas.
kamu jangan sedih, entar Rati juga sedih. Reza pun memelukku sangat kuat sambil dia menangis. Ku coba untuk menenangkan Reza. Sampai akhirnya, Reza pun berhenti menangis. Dia terlihat sangat lemas karena baru juga dia balik dari Jawa, ditambah lagi dia harus mendapatkan peristiwa seperti ini. Tak berapa lama, ku ambilkan dia makan. Setelah makan dia berbicara padaku. Mas, makasih ya mas udah nguatin aku. Aku betul-betul sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi rasanya. Separuh hidupku sudah mati bersama Rati. Aku pun memeluknya sambil berkata, sudah Zah, kamu ikhlasin saja ya. Yang kehilangan bukan kamu doang kok. Aku, teman-teman kita bahkan orang tua Rati. Kamu yang sabar ya Zah. Kita doakan saja Rati agar dia tenang di sana ya Zah. Kamu temenin aku ya mas ke pemakaman. Aku mau ziarihin Rati. Aku pun mengiyakan ajakan Reza. Kami langsung ke pemakaman menggunakan motor. Sesampainya di pemakaman, kami berdua terkejut. Kami melihat dari kejauhan ada seseorang laki-laki yang duduk di dekat makam Rati. Kami saling bertanya. Mas, itu siapa? Ngapain laki-laki itu di makam Rati? Lah, kamu gimana sih, Zah? Aku kan juga baru sampai sih sama kamu. Ya, nggak tahulah itu siapa. Bergegas kami menghampiri laki-laki itu. Tak kami sangka-sangka, ternyata laki-laki itu adalah Dika. Dik, kamu ngapain di sini? Kamu kemana aja selama ini? Lihat sahabat kita udah pergi ninggalin kita. Kamu kemana aja kok nggak pernah ada kabar? Kamu kok nggak datang ke rumah Rati? Dika hanya memandang tajam Reza, matanya seolah-olah memancarkan kebencian, lalu ia berkata, emang siapa yang meninggal? Aku kesini diajak Rati nih. Aku juga nggak tahu Rati kesini mau ngapain. Aku kesini bukan untuk ketemu kalian. Ayo Rat, kita pergi. Aku nggak mau lama-lama di sini. Sambil pergi, Dika seperti menarik sesuatu, tapi aku dan Reza tak melihatnya. Aku sama Reza pun saling pandang dan menelan ludah. Reza yang berusaha menyadarkan Dika dan ingin mengejar Dika, ku halangi karena aku tahu bagaimana keadaan Dika. Pikirku dia seperti itu karena dia sangat menyukai Rati. Namun mungkin dia merasa dikhianati oleh Reza dan aku setelah dia mengetahui Reza akan tunangan kemarin. Dan aku pun mengajak Reza untuk berdoa di makam Rati. Tak terbendung lagi air mataku mengalir lagi. Sambil kudoakan Rati, aku melihat Reza pun dia juga menangis sambil memeluki batu nisan Rati. Aku mencoba untuk menenangkannya. Setelah berdoa, aku dan Reza langsung pulang dan kembali ke rumahku. Sesampainya di rumahku, Reza kupersilakan untuk masuk ke rumahku, dan dia lebih memilih berbaring di kamarku. Sembari Reza yang kulihat perlahan mulai tenang, aku membuatkannya teh hangat dan beberapa cemilan untuk dimakan. Zah, ini dimakan, diminum dulu tehnya, biar badan kamu agak enakan dikit. Iya mas, sahutnya singkat. Kulihat wajahnya masih murung walaupun agak mendingan. Sesekali dia melamun dan menangis. Udah Zah, ikhlasin, kamu gak boleh terus-terusan begini. Kasihan Rati, yang ada dia gak tenang. Sambil melamun dia berbicara padaku. Bagaimana aku bisa ikhlas mas? Kemarin sebelum aku pergi, aku mengatakan bahwa aku akan menikahinya lebih awal daripada rencana kami sebelumnya. Yaitu bulan depan aku akan menikahinya. Dia bahagia mas, dia memelukku sambil menangis terharu. Seumur hidupku tak pernah kulihat Rati sebahagia itu. Aku tak tahu Rati punya salah apa pada orang yang telah membunuhnya. Aku hanya tahu satu hal, bahwa Rati tidak pernah menyakiti maupun menyinggung perasaanku. Selama bertahun-tahun lamanya dan bagiku, dia adalah wanita yang paling baik dan paling menjaga sikap saat di hadapan orang lain. Banyak orang yang menyukai Rati, hingga mustahil bagiku kalau ada orang yang tidak menyukai Rati dan membunuhnya. Ya udah Zah, kalau kamu mau melihat dia lebih bahagia lagi dari pas kamu melamarnya, kamu ikhlasin dia agar dia tenang di sana.
Dia nggak akan pergi dengan tenang kalau dia masih melihat kita bersedih. Aku tahu, walaupun berat, namun mengikhlaskan Ratih itu keharusan bagi kita. Akhirnya panjang lebar aku dan Reza mengobrol. Tak luput juga ku ceritakan arwah Ratih yang meminta tolong padaku dan membalaskan dendamnya kemarin. Menurut kamu siapa mas pelakunya? Aku tak sabar untuk berjumpa langsung dengan pelaku yang membunuh Ratih. Kupastikan dia akan menerima balasan yang setimpal. Akan ku balas dia. Gimana Ratih menahan rasa sakitnya, akan ku buat juga dia seperti itu. Sudah, kamu tenang. Cepat atau lambat pasti pelakunya akan ketangkap. Aku juga gak terima kalau dia berkeliaran di luar setelah membunuh Ratih. Dia harus menanggung jawabkan perbuatannya. Setelah mengobrol panjang lebar, Reza pun tertidur akibat kelelahan karena belum ada istirahat dari tadi malam. Kubiarkan dia sejenak melupakan kesedihannya dan menghilangkan sedikit rasa letihnya. Selagi dia tidur, aku duduk di cakruk depan rumahku. Terlintas seketika seperti rekaman yang membekas di pikiranku. Kembali terulang rekaman seperti film lama yang kuputar kembali di televisi. Teringat dulu bagaimana kami melepas tawa kami bersama-sama di sini. Tak satu pun dari kami yang memperlihatkan wajah yang penuh beban dan pikiran. Yang terlihat hanyalah keceriaan dan kebahagiaan masa remaja kami dulu. Terlintas di memori pikiranku di masa lalu. Senyum Ratih yang begitu anggun yang membuat siapapun melihatnya akan menyukai Ratih. Dan lelucon-lelucon receh yang selalu dilontar dari mulut Reza saat kami duduk di sini. Dan terlintas sikap kocak Dika yang selalu menggelitik perut kami. Kami hanya tertawa dan bahagia sepanjang waktu. Dan cakruk inilah salah satu saksi bisu tempat kami di mana mengukir kebahagiaan masa remaja kami. Angin berhembus ke wajahku. Seketika aku sadar dari ingatanku di masa laluku. Kupandangi cakrukku. Sekarang tak lagi kulihat 4 orang sahabat yang akan tertawa bahagia sepanjang malam di sini. Semuanya telah berubah, hanya ada kegugupan di dalam diri kami masing-masing. Bayangan Ratih terus menghantui pikiranku. Senyumnya, sapanya, keramahannya, seolah terekam kembali di pikiranku. Tak kusadari air mataku pun sudah membasahi pipiku. Rasa rinduku kepada sahabatku terus menggebu di dalam hatiku. Ingin rasanya aku memeluk kalian semua, tapi rasaku sekarang itu sudah menjadi hal yang mustahil, karena hanya beberapa saja dari kalian yang bisa kugapai. Aku pun memejamkan mata sambil terduduk. Semilir-semilir angin menyentuh lembut kulitku dan mengelus lembut wajah dan rambutku. Terngiang kembali di kulitku, suara-suara tawa dan canda yang pernah kita alami dulu. Dulu di sini, terdengar suara tawa di masa lalu yang kurasakan seperti tidak ada beban apapun. Tertawa seolah-olah kami akan baik-baik saja sampai nanti kami menua. Doa ku panjatkan. Aku berdoa untuk Ratih agar ia tenang di sana. Al-Fatihah senantiasa ku persembahkan untukmu Ratih, dan kudoakan juga untuk Dika agar ia lekas membaik. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundakku dari belakang, menyadarkanku dari lamunanku. Saat aku berbalik badan untuk melihat siapa yang ada di belakangku, aku terkejut. Ternyata Reza sudah ada di belakangku berdiri. "Kamu Niza ngagetin aku aja sih," ketusku. "Kamu juga ngapain ngelamun di sini? Aku cari ke belakang, kamu nggak ada. Tahu-tahu di sini melamun. Mikirin apa sih kamu, Mas?" Sebatang rokok ku tarik dari bungkusnya. Ku hisap sambil kusuruh Reza duduk di sampingku. "Kamu tahu nggak, Za? Aku di sini ngapain? Aku lagi teringat masa-masa remaja kita dulu. Kubandingkan kita yang dulu dengan yang sekarang. Setelah kulihat-lihat, kita yang sekarang bukan kita yang dulu. Kita yang sekarang terlihat susah untuk tertawa. Tidak usahkan tertawa, untuk tersenyum saja sekarang terasa sulit sekali. Serasa jauh untuk kita gapai kebahagiaan kita lagi." "Iya Mas, aku juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Salah kita apa hingga nasib persahabatan kita seperti ini? Aku prihatin dengan keadaan Dika. Ada apa dengan dia, kenapa dia jadi seperti itu?
Apa yang dialaminya selama ini? Kamu tahu Mas ada apa dengan Dika? Aku juga nggak tahu Za kenapa Dika seperti itu. Beberapa hari ini aku bertemu dengan dia. Dia selalu bersikap seperti itu. Ya udah Zah, kamu mandi dulu aja di rumahku. Nanti kupinjamkan bajuku. Nanti selepas maghrib kita pergi tahlilan ke rumah Rati. Setelah itu kita cari Dika. Reza pun bergegas mandi. Tak berapa lama kemudian HP-ku bergetar. Telepon dari Mama Rati. Halo Bu, Assalamualaikum. Ada apa ya Bu? Halo Leh, kamu sama Reza ada di mana? Kamu sama Reza bisa nggak ke pabrik? Di sini lagi ada olah TKP. Kamu bisa nggak ke sini? Polisi mau minta keterangan sedikit dari kalian. Oh iya Bu, bisa. Setengah jam lagi aku dan Reza segera sampai ke sana Bu. Reza keluar dari kamar mandi langsung bertanya, siapa Mas yang telepon? Ibunya Rati telepon. Tadi ibunya meminta kita untuk datang ke pabrik. Di sana sedang ada olah TKP. Polisi ingin meminta keterangan sedikit dari kita. Oh ya udah, ayo buruan kita ke sana. Ya udah, kamu pakai baju dulu. Itu bajunya udah aku sediain di kamar. Tak berapa lama kemudian, Reza sudah siap pakai baju. Kami langsung bergegas menuju pabrik. Sesampainya kami di sana, terlihat banyak sekali orang berkumpul di tempat kejadian penemuan mayat Rati dan beberapa polisi yang sedang melakukan olah TKP. Ibunya Rati menghampiri aku dan Reza bersama 2 polisi, dan polisi tersebut mengajak kami ke warung. Di sana aku, Reza, ibunya Rati dan 2 polisi duduk di warung itu, dan polisi tersebut langsung bertanya padaku tentang keseharian Rati di tempat kerja dan apakah ada orang yang tidak menyukai Rati. Dan polisi tersebut menanyakan tentang keberadaan Dika. Aku pun menjelaskan secara rinci dari A sampai Z tentang bagaimana keseharian Rati dan kapan terakhir aku bertemu Rati. Dan kalau Dika, kami juga sedang mencarinya. Kami tidak mengetahui keberadaannya. Yang saya pribadi tahu kalau Dika keadaannya sedang tidak baik, sahutku. Seorang polisi memegang pena dan sebuah lembaran kertas putih dan mencatat kesaksianku dan Reza. Setelah rasa polisi itu cukup menerima kesaksianku dan Reza, mereka berdua pamit dan pergi. Kulihat Ibu Rati yang sedang duduk di hadapanku terlihat lesu. Aku langsung menghampirinya dan memberinya ketenangan sedikit. Bu, sabar ya Bu, ini semua cobaan buat kita. Kita harus ikhlas. Pasti secepatnya bakalan ketangkap. Ibu kecewa sama kalian. Kalian tak bisa menjaga Rati. Kalian bersahabat 3 laki-laki. Masa kalian bertiga tidak bisa menjaga satu wanita sahabat kalian? Ibu gak tahu lagi mau berbicara apa. Ini pukulan terbesar di hidup ibu. Rati putri satu-satunya ibu. Dan sekarang dia sudah tidak lagi bersama ibu. Reza tiba-tiba langsung menghampiri ibunya Rati dan menangis sambil mencium tangan ibunya Rati. Maafkan kami Bu. Kami tidak bisa menjadi sahabat yang baik untuk Rati. Kami tidak becus menjaga Rati. Maafkan kami, Bu. Ya udahlah, Leh. Percuma juga minta maaf. Semua sudah terjadi. Mau gimana lagi? Semuanya sudah diatur Gusti Allah. Kita hanya bisa menjalankannya saja. Kami berdua pun terduduk dan merasakan kesalahan dan penyesalan yang mendalam. Kami telah gagal menjaga Rati. Kami bodoh. Kami ceroboh. Hanya menjaga satu wanita saja, kami tak bisa. Kami terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sudah Le, kalian jangan merasa bersalah gitu. Ya udah Ibu permisi pulang dulu ya. Sudah mau maghrib. Makasih sudah mau datang ke sini ya. Jangan lupa kalian berdua datang ke rumah untuk tahlilan. Baiklah Bu, nanti setelah habis maghrib kami datang ke rumah. Ibunya Rati pun pergi meninggalkan kami. Sementara aku dan Reza masih melihat proses olah TKP di pabrik. Salah satu seorang karyawan pabrik mengatakan bahwa dia melihat Rati terakhir kalinya. Dia pergi bersama Dika. Dika menjemputnya setelah Rati selesai kerja dan hendak pulang. Dika sudah menunggunya di depan pabrik, jawabnya. Perasaanku mulai tidak enak. Beberapa pikiran jelek masuk ke dalam pikiranku tentang Dika. Apakah dia yang melakukan ini ke Rati? Rasanya tidak mungkin, karena setauku Dika juga mencintai dan menyukai Rati.
Jadi rasaku tidak mungkin ia yang melakukannya. Salah seorang karyawan pabrik mengatakan bahwa dia melihat Rati terakhir kalinya. Dia pergi bersama Dika. Dika menjemputnya setelah Rati selesai kerja dan hendak pulang. Dika sudah menunggunya di depan pabrik. Waktu menunjukkan pukul 5:30. Hingga akhirnya olah TKP pun selesai. Ada beberapa poin yang menyatakan bahwasannya Ratih memang dibunuh oleh seseorang. Namun polisi belum bisa menggambarkan siapa pelaku pembunuhan dan polisi akan melakukan otopsi dan visum untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi besok. Setelah selesai olah TKP, aku dan Reza pun juga kembali ke rumah. Di jalan Reza bertanya, "Mas, kamu memikirkan sesuatu yang sama seperti yang kupikirkan tidak, Mas? Apa mungkin Dika pelakunya?" "Ah, mana mungkin lah, Za. Dia sahabat kita, sudah 8 tahun kita berteman. Kamu tahu gimana dia, Za. Jadi kurasa tidak mungkin dia tega melakukan itu ke Ratih." "Iya, Mas, aku tahu dia gimana. Yang kamu bilang benar, mana mungkin dia melakukan itu ke Ratih. Lagian apa untungnya dia melakukan itu ke Ratih? Mungkin pikiranku saja nih yang tengah kacau sampai-sampai memikirkan hal yang tidak mungkin." Tak beberapa lama kami pun sampai di rumah. Ku terdengar suara azan maghrib. Aku dan Reza langsung menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat, kita langsung ke rumah Rati untuk tahlilan. Selesai tahlilan, aku mengajak Reza untuk pulang. "Aku balik ke rumahku aja, Mas. Aku gak enak kalau terus nyusahin kamu." "Kamu ngomong apa sih, Za?" "Siapa yang bilang kamu nyusahin? Udah gak apa-apa. Lagian orang tuaku gak ada di rumah. Kamu tidur di rumahku aja, temenin aku ya." Ya udah deh kalau kamu maunya begitu, Mas." Kami pun langsung balik ke rumahku. Sesampainya aku di halaman rumahku, aku melihat seseorang dari kejauhan sedang berlari. "Zaza, coba kamu lihat, itu siapa itu yang lari-lari malam-malam begini?" "Iya ya, siapa ya, Mas? Ayo Mas, kita cari tahu, takutnya maling di kampung kita." Aku dan Reza pun bergegas lari mengejar orang tersebut. Kami mengejarnya terus, sampai kami terbawa olehnya di salah satu gudang kosong yang ada di belakang pabrik tempatku bekerja. Kulihat orang itu masuk sambil berlari ke dalam gudang tersebut. Aku dan Reza sangat berhati-hati, juga ikut masuk ke dalam gudang tersebut. Kulihat ada seseorang di balik kegelapan sedang terpojok di gudang tersebut. "Siapa kamu? Sedang apa kamu tadi di kampungku?" tanya Reza. Tiba-tiba terdengar suara dari orang itu yang mengatakan, Ampun, tolong saya, ampun." Aku tak asing mendengar suara orang itu. Pelan-pelan aku dan Reza mendekati orang tersebut. Sungguh terkejutnya aku, ternyata orang itu adalah Dika, sahabat kami. Dik, kamu kenapa? Kamu kenapa? Siapa yang mau nyakiti kamu?" "Tenang Dik, tenang, ini aku sama Reza." Dika terus berteriak histeris meminta tolong. Dik, kamu buka mata kamu, ini aku dan Reza." "Kamu kenapa Dika? Siapa yang mau nyakiti kamu? Bilang sama kami." Dika membuka matanya, melihatku sedang berdiri di depannya. Dia langsung memelukku dan Reza sambil ia berkata, Ampun, maafin aku. Rati ingin membunuhku." "Kamu ngomong apa, Dik? Kamu ngomong apa?" "Rati sudah gak ada di sini. Dia sudah meninggal. Dia dibunuh." "Maafin aku, sahabatku. Maafkan aku. Aku telah membunuh Rati. Disinilah aku yang telah membunuhnya. Aku membuang mayatnya di limbah pabrik. Maafkan aku. Sekarang Rati ingin membalas dendam dan membunuhku. Aku telah dibutakan oleh cemburuku saat ku dengar Rati akan menikah dengan Reza. Aku telah dibutakan rasa cemburuku dan membunuhnya." Sontak, kaki dan badanku lemas saat mendengar pengakuan Dika. Aku pun menjauhinya dan terduduk. Tak kusangka ternyata pembunuh Rati adalah sahabatku sendiri. Bagai tersambar petir di siang hari, makin hancur hatiku saat ini. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Sambil terduduk, aku menangis dan sangat menyayangkan hal ini. Ya Allah, kenapa kau timpahkan permasalahan seperti ini di kisah persahabatanku?
Aku terus menangis dengan rasa penyesalan yang mendalam karena aku tak bisa menjaga sahabat-sahabatku. Reza kulihat tak lagi bisa membendung amarahnya. Sambil menangis, ia seperti orang kesurupan memukuli Dika membabi buta. Sementara Dika hanya terduduk diam memojokkan diri. Reza terus memukulinya. Reza mengambil sebuah balok dan menghantamkannya kepada Dika. Mengalir deras darah dari kepala Dika. Sementara Dika hanya berdiam lemas tanpa perlawanan sedikit pun. Aku tak sampai hati melihatnya. Aku juga tidak mau ada korban lagi di persahabatan ini. Saat hendak dipukulkannya lagi kepala Dika menggunakan balok untuk kedua kalinya, aku pun bergegas lari ke arah Reza dan menahan balok tersebut. Sabar Za, sabar, istighfar Za, gak gini caranya Za. Aku gak mau ada korban lagi di antara kita Za. Biar dia menanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Kamu gak boleh gini, biar gimana pun dia sahabat kita, ucapku menahan tubuh Reza. Lepaskan aku, biar ku bunuh dia, Dia harus merasakan apa yang Rati rasakan. Reza seperti orang kesurupan, memberontak dan terus ingin menghantam Dika yang sudah tak berdaya lagi. Tak sabar, aku takut hal yang tak diinginkan terjadi lagi. Aku pun memukul wajah Dika sampai dia terjatuh dan ia berkata, "Kenapa Mas? Kenapa kamu masih aja membela bajingan ini? Dia sudah membunuh Rati. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang dirasakan Rati. Kamu pikir dengan membunuh Dika Rati akan kembali lagi ke sini dan tertawa bersama kita lagi? Dulu saat aku tahu kalian menyukai Rati, aku hanya diam. Aku tak menyuruh satu dari kalian untuk menjauhi Rati karena aku takut di antara kalian berpikir bahwa aku akan pilih kasih dan kalian bermusuhan denganku. Sekarang pun aku tak bisa nyalain kamu atau Dika karena ini kesalahan kalian berdua. Kalian yang mau ini semua terjadi. Kalian sendiri yang mau persahabatan kita hancur. Kalian lupa, aku dulu meminta kalian untuk berjanji, dan janji itu kubuat juga untuk diriku sendiri. Aku meminta kalian untuk tidak akan pernah punya perasaan ke Rati, termasuk aku. Kalian lupa dengan janji itu. Kalian sendiri yang sudah melanggar janji itu. Dan inilah konsekuensinya yang harus kalian terima. Inilah yang kutakutkan dulu. Ternyata apa yang kutakutkan dulu sekarang telah terjadi. Sudahlah, mungkin ini sudah takdir kita seperti ini. Dan aku gak mau kalau sampai ada korban lagi. Cukup sudah bagiku kehilangan Rati. Kehilangan Rati adalah pukulan yang sangat mendalam bagiku. Aku tak mau lagi melihat satu orang dari kalian harus terbunuh lagi. Reza terduduk sambil menangis. Aku langsung bergegas menelepon polisi untuk menangkap Dika sebagai pelaku pembunuhan Rati. Dan ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tak berapa lama, polisi datang dan membekuk Dika, membawanya ke kantor polisi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada dua perasaan yang harus kurasakan malam ini. Pertama, aku senang pelaku pembunuhan Rati tertangkap. Kedua, aku juga merasa sedih dan menyesali ini semua. Kenapa harus Dika yang melakukan kekejian itu kepada Rati? Kenapa harus dia? Sambil menangis, aku duduk di samping Reza yang sedari tadi masih melamun dan menangis. Sambil kuelus pundaknya dan aku berkata, "Sudahlah, sudah takdirnya bagi kita untuk menyesali segala kesalahan kita. Tak perlu kamu ratapi lagi kesalahan yang sudah terjadi. Dan segala hal yang sudah pergi, nasib sudah menjadi bubur. Disesali pun tak akan ada artinya lagi. Ini sudah takdir kita semua." Aku menyesal, aku ceroboh. Maafin aku Mas, karena aku semuanya jadi begini. Kalau saja aku tak mempunyai perasaan ke Rati, mungkin kamu, aku, Dika dan Rati masih bahagia seperti dulu. Aku lebih pantas mati Mas daripada aku hidup dengan rasa penyesalan. Sambil menangis, Reza berbicara padaku. Sudahlah Za, tak ada artinya lagi kamu menyesal. Kamu gak boleh gitu ngomongnya. Entar Rati yang sedih melihat kamu seperti ini. Sudah, ini sudah takdir yang ditentukan Allah untuk kita. Allah gak akan uji kita melewati batas kemampuan kita. Kalau kamu dikasih ujian seperti ini, itu tandanya kamu kuat. Ikhlasin ya apa yang sudah terjadi. Doakan saja Rati agar tenang di sana. Rati pasti sangat senang di sana melihat kamu yang sangat mencintainya.
Setelah polisi membawa Dika, aku dan Reza pun kembali ke rumahku. 3 hari kemudian, aku mendapatkan telepon dari kantor polisi bahwa hari ini Dika akan disidang. Za, ini aku barusan dapat telepon dari kantor polisi bahwa Dika akan disidang hari ini. Kamu mau ikut nggak menghadiri sidang? Tanyaku. Ya udah aku ikut mas, jawabnya singkat. Kami pun bergegas datang ke gedung pengadilan dan menghadiri sidang Dika. Sesampainya aku dan Reza di pengadilan, aku melihat Ibu Rati yang juga hadir di persidangan ini. Aku dan Reza langsung menghampiri ibunya Rati dan menyalim tangannya. Tetapi aku tak melihat satupun keluarga Dika yang hadir untuk mendampingi Dika. Ada apa ini? Kok keluarga Dika gak ada yang datang? Apa keluarganya tidak mengetahui tentang Dika? Tanyaku dalam hati. Ibu Ratih menarik tanganku dan berbicara padaku. Le, ibu gak nyangka. Ternyata pembunuhnya Rati adalah Dika. Ibu sangat kecewa, Le, dan menyayangkan kejadian ini. Tapi ibu heran, kenapa Dika tega berbuat seperti itu ke Rati? Padahal setahu ibu, dia orang yang baik dan sopan. Tapi kenapa ya, Le? Aku pun hanya bisa diam tak menjawab apapun pertanyaan dari ibunya Rati. Persidangan pun sudah dimulai. Setelah beberapa lamanya sidang berjalan, akhirnya hakim mengetuk palunya dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Dika. Seketika tangisku pun pecah melihat Dika yang terduduk sambil tertunduk. Aku tak sampai hati rasanya melihat teman terdekatku harus menghadap hukum. Kulihat Reza pun menangis terseduh-seduh. Terlihat di wajahnya yang menggambarkan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Dan di samping Reza, kulihat Ibu Rati yang juga menangis. Kami tak pernah menyangka Dika bisa berbuat keji seperti itu. Karena setahu kami, kepribadian Dika sangatlah baik. Dia ramah, periang, juga suka menolong orang yang kesusahan. Aku hanya berpasrah pada Sang Pencipta yang telah menentukan takdir ini. Rasaku ini adalah skenario yang telah Ia ciptakan untuk menjadikanku seseorang yang lebih kuat lagi. Dika pun kembali tangannya diborgol oleh polisi, dan polisi menggiring Dika untuk keluar dari gedung pengadilan. Saat ia melintas di depanku dan Reza, kulihat dia tak berani sedikit pun menatapku dan Reza. Dia hanya tertunduk dan menangis. Aku tahu bagaimana rasanya di posisi Dika sekarang. Saat Dika hendak keluar dari ruang persidangan, tiba-tiba Reza berlari ke arah Dika dan memeluk Dika sambil menangis. Reza mengatakan, "Maafkan aku karena kamu jadi begini." Tak terbendung lagi rasa sedihku. Aku pun ikut berlari ke arah mereka dan memeluk mereka berdua sangat kencang. Saat kupeluk mereka berdua, aku merasakan aku kembali lagi ke masa remaja kami dulu yang terasa sangat indah. Sepertinya aku sangat merindukan masa-masa itu bersama 3 sahabatku. Namun kini sudah berbeda. Terasa sekali ada yang kurang dari kami, yaitu Rati yang tak ada di sisi kami saat kami merasakan kehangatan sesaat masa remaja kami sekarang. Saat kupeluk Reza dan Dika, tak terbendung lagi tangis kami. Kami pun menangis dengan hati yang sangat terpukul dengan kejadian ini. Saat ku lepas pelukanku, Dika mengatakan, "Maafkan aku sahabatku, aku tak bisa menjaga persahabatan ini. Aku telah menghancurkan persahabatan kita." Sambil ia menangis mengucapkan perkataan itu, perlahan polisi mulai menggiringnya lagi. Akhirnya kami pun berpisah. Reza yang kulihat masih menangis dan sambil mengucapkan penyesalannya. Aku menenangkannya agar ia tidak larut terlalu lama dalam kesedihan dan rasa penyesalannya. Hari-hari pun berlalu. Kini terasa sekali kesunyian sekarang yang mengisi hidupku. Tanpa sahabatku, aku merasa banyak sekali kekurangan di hidupku. Tak terasa sudah 1 tahun aku tak bertemu Reza, karena dia sudah pindah ke Jawa. Terakhir dia mengunjungiku waktu 3 bulan yang lalu saat aku menikah. Dia tidak bisa di sini terus karena dia merasakan penyesalan yang sangat mendalam saat dia berada di desa yang penuh cerita ini. Aku masih sering mengunjungi Dika, namun tidak di kantor polisi.
melainkan di RSC. Setelah 2 bulan kemarin Dika di penjara, Dika memperlihatkan sifat yang aneh seperti orang tidak waras. Dia suka berbicara sendiri dan terkadang menangis sendiri. Ia juga terkadang terlihat sedang menari bersama seseorang. Namun aku dan sipir penjara tidak melihat siapapun yang sedang menari dengannya. Polisi pun membuat keputusan untuk memindahkan Dika ke RSC. Di RSC ia masih sering kukunjungi, namun ia sama sekali tak mengenalku. Saat bertemu denganku, ia selalu bertanya, "Kamu siapa?" Aku pun juga sudah pindah rumah dan keluar dari pabrik gula tempatku bekerja dan 3 sahabatku dulu. Aku tak lagi tinggal di desa yang penuh cerita manis dan pahit yang selama bertahun-tahun mengisi hari-hariku. Sama seperti Reza, aku juga merasakan penyesalan dan bayang-bayangan masa laluku bersama 3 sahabatku terus menghantuiku saat aku masih di desa itu. Aku berencana menutup semua kisah-kisahku di desa itu dan memulai langkah baru lagi di hidupku. Terlebih-lebih aku sekarang sudah menikah. Oh ya, mengenai Rati, ternyata arwahnya masih belum tenang. Dengar cerita dari teman kerjaku dulu bahwa arwahnya Rati sering menampakkan wujudnya di gudang kosong belakang pabrik, tempat dibunuhnya Rati. Arwahnya Rati sangat mengganggu karyawan pabrik, dan saat menampakkan dirinya, Rati sangat menakutkan dengan muka yang hancur dan perut yang sobek, sehingga isi perutnya menjulur keluar. Kehadiran arwah Rati ditandai dengan bau-bau bunga matahari, karena Rati pikirku sangat menyukai bunga matahari semasa hidupnya dulu. Arwah Rati selalu berteriak, "Tolong!" dan selalu meminta dipakaikan baju pengantin. Aku hanya bisa berdoa untuk Rati setiap hari, agar arwah Rati bisa tenang dan terlepas dari segala urusan duniawi. Al-Fatihah untuk Rati. Sampai sekarang, kenangan ini kusimpan rapat-rapat di ingatanku. Tak akan kulupakan 3 sahabatku, dan aku sangat merindukan kalian. Aku percaya suatu saat kita akan dipertemukan kembali di waktu dan tempat yang sangat indah. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.